Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviani, NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tentang manajemen pasar uang konvensional dalam mata kuliah pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Menurut Andri Sumitra, pasar keuangan dapat bermakna sistem pasar yang memfasilitasikan terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan, misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Yang kedua, pertemuan antara pembeli dan penjual untuk perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk pengguna bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36 PBI atau 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter syariah yang merupakan perwujudan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan pasar uang. Dalam pasar uang, ada dua pihak yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing. Pasar uang yaitu pihak-pihak yang terlibat dari dalam sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera seharus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang tergantung pada kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, membayar klaim yang harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang dimaksud menanamkan dana di pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk bank konvensional atau sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang atau SPBU atau surat berharga
pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Adapun fungsi pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendataan bagi masyarakat. Manfaat pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memacu suksesnya membangun ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Yang kelima, manfaat penghimpunan dana untuk perusahaan. Yang keenam, manfaat pasar uang bagi manajer keuangan. Kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan pasar uang, yang pertama, sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk mendapatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Kelemahan untuk resiko pasar uang. Risiko yang memungkinkan dihadapi dalam kegiatan investasi di pasar uang antara lain. Yang pertama, risiko pasar atau market risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko investment, risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kelima, risiko inflasi memberi pinjaman, yaitu menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, risiko value, yaitu risiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik, yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Jenis, ciri, dan indikator pasar uang. Yang pertama, jenis pasar uang. Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis sebagai berikut. A. Pasar modal yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi yang pertama, pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang B, pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. C. Pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang D. Pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen dan atau mengelola risiko keuangan. Yang E. Pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa pendatang. Yang keenam, pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Yang ketujuh, pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Kedua, ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya.
Pasar uang menurut Paji Anuraga dan Piji Pakarti tahun 2001 mempunyai ciri berikut: jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu, dan pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu guarantor underwater. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang adalah: yang pertama bank-bank, yang kedua perusahaan-perusahaan umum, yang ketiga perusahaan asuransi, yang keempat yayasan, yang kelima lembaga keuangan lainnya, koperasi dan rumah gadai. Yang ketiga, indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur dan mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi sebagai berikut: yang pertama, suku pasar uang antar bank atau rupiah. Yang B, meliputi transaksi pasar uang antar bank atau rupiah. Yang C, suku bunga pasar uang antar bank atau US dollar. Yang D, volume transaksi pasar uang antar bank atau US dollar. Yang E, G4 atau Jakarta Interbank Offset. Yang F, suku bunga deposito rupiah atau persen per tahun. Yang G, suku bunga deposito US dollar atau persen per tahun. Yang H, nilai tahun rupiah atau kurs. I, suku bunga kredit. J, inflasi. K, indeks harga konsumen atau IHK. Yang L terakhir, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pengembangan pasar uang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan pasar uang konvensional. Yang kedua, kebijakan pasar uang syariah. Yang kedua, instrumen pasar uang di Indonesia dibagi menjadi 7. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, commercial paper. Yang kelima, call money. Yang keenam, reverse engagement. Yang ketujuh, Baker Keep. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.